Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Yao Lao jatuh ke dalam tidur nyenyak. Menatap potongan logam biru pucat dengan ekspresi yang berubah, kecemasan melintas di wajah yang tenang dan acuh tak acuh dari orang ini, yang merupakan pemimpin dari Misty Cloud Sect. Tangannya mengepal tanpa suara dan jantungnya berputar berulang kali. Mengapa ada pecahan, rompi inti laut, di sekitar sini? Jangan bilang kalau anak kecil juga ada di sini sekarang. Karena rompi inti laut telah rusak, dia seharusnya juga menerima luka yang sangat serius. Orang ini, kenapa dia selalu muncul dimanapun ada masalah? Tatapan wanita cantik berjubah yang membawa beberapa kecemasan menyapu tanah. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun jejak yang mencurigakan. Alisnya menjadi sedikit vertikal dengan beberapa amarah tersembunyi di dalamnya. Pemimpin Sekte Yun Yun, apa ini? Di satu sisi, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi menjadi terpana ketika dia melihat wanita cantik berjubah itu benar-benar menunjukkan emosi seperti itu. Suaranya terkejut ketika dia bertanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang ini, yang mengendalikan Misty Cloud Sect, mengungkapkan begitu banyak emosi yang tidak biasa sekaligus. Haha, tidak ada. Terkejut terbangun oleh suara lelaki tua itu, wajah cantik wanita berjubah cantik itu dengan cepat mengubur ekspresinya. Sesaat kemudian, dia memulihkan ketidakpedulian dari sebelumnya. Dia tersenyum, menyimpan pecahan, rompi inti laut, ke dalam cincin penyimpanannya di depan lelaki tua itu dan dengan lembut menyuarakan pendapatnya, Jia Lau, kupikir kita harus menyelidiki identitas sebenarnya dari 4 Du Huang. Lagi pula, sepertinya 2 Du Huang dari kerajaan lain tidak mungkin memasuki kekaisaran Jia Ma hanya untuk tur. Mendengar ini, lelaki tua itu segera menatap wanita cantik berjubah itu dengan agak aneh. Karakternya tidak terlihat seperti seseorang yang tertarik pada hal-hal seperti itu. Apa sebenarnya pecahan logam itu sebelumnya? Keraguan melintas di hati lelaki tua itu. Sebagai penjaga keluarga kekaisaran-kekaisaran, penyelidikan orang-orang kuat ini dari luar kekaisaran adalah bagian dari tugasnya. Dia awalnya ingin membuka mulutnya dan meminta Misty Cloud Sect untuk juga membantu pada saat yang sama. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membuka mulutnya lebih dulu. Karena itu, lelaki tua itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia membantu memindahkan banyak hal saat dia tertawa. Baiklah. Di bawah kami adalah kota Yan. Markas besar klan Mo kebetulan ada di sini. Ayo pergi dan kumpulkan beberapa informasi dulu. Mata cantik wanita cantik berjubah itu beralih ke kota di bawah dan dia tersenyum. Segera, dia memilih untuk turun keluar kota Yan. Di belakangnya, lelaki tua itu mengikuti dengan kecepatan tetap. 3 hari kemudian, di Rock Desert City, markas besar, Desert Metal Mercenary Company. Aroma cendana yang samar menyelimuti ruangan yang sunyi, menyebabkan semangat orang merasa agak nyaman dan mabuk. Di tempat tidur di sudut ruangan, terbaring seorang pemuda yang matanya tertutup rapat. Interval antara setiap nafas lemas sangat lama, mengakibatkan orang lain tanpa sadar merasa bahwa nafasnya tiba-tiba akan berhenti, menciptakan akhir yang paling tragis. Saat pemuda itu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, samar-samar dia bisa merasakan ada orang yang mondar-mandir di sekitarnya. Lama kemudian, beberapa desahan lembut terdengar dan perlahan menghilang. Setelah beberapa kali pintu dibanting hingga tertutup, jari pria muda di tempat tidur, yang seperti orang mati, tiba-tiba bergetar dengan lembut. Beberapa saat kemudian, nafasnya yang lemah akhirnya menjadi sedikit lebih kuat. Beberapa saat kemudian, bulu matanya bergetar lembut. Kelopak matanya meronta saat terbuka sedikit. Cahaya lampu redup yang lembut merembes melalui matanya.
Tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melakukan yang terbaik untuk mengalihkan pandangannya. Setelah benar-benar menilai ruangan yang tampak agak familiar ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya lemah dan kelelahan saat dia berbaring di ranjang empuk tanpa memiliki kekuatan sedikit pun untuk bergerak. Xiao Yan menarik dan menghembuskan napas sedikit. Ketika pikirannya benar-benar terjaga saat gelombang ingatan dengan cepat keluar dari wilayah dalam pikirannya, menyebabkan Xiao Yan mengingat kembali proses dari seluruh masalah. Saya rasa saya terluka. Mengingat rasa sakit luar biasa yang dia rasakan saat nyala api yang merusak menyapu, Xiao Yan tertawa getir. Dia dengan lembut menghirup udara yang membawa sedikit aroma kayu cendana. Ketika kepalanya sedikit lebih jernih, dia perlahan-lahan menutup matanya dan membiarkan pikirannya perlahan-lahan turun ke dalam tubuhnya. Saat pikirannya turun ke tubuhnya, kondisi tubuh bagian dalam yang bobrok yang menyebabkan Xiao Yan tertegun, segera muncul di mata pikirannya. Mengamati tubuh bagian dalam, yang dihancurkan dengan paksa oleh energi yang menakutkan, hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam dengan sangat. Meskipun dia bisa menebak bahwa cederanya serius, dia tidak menyangka bahwa keseriusan itu benar-benar telah mencapai sejauh itu. Jika itu adalah orang lain yang memiliki kondisi tubuhnya yang menyedihkan saat ini, hanya ada satu takdir untuknya. Itu benar-benar menjadi orang lumpuh. Ini akan menjadi masalah yang besar. Xiao Yan bergumam pahit di dalam hatinya. Pikirannya mengikuti jalur Qi yang hancur dan perlahan mengalir. Akhirnya, ia sampai di pusaran di perut bagian bawahnya. Mengamati bagian dalam pusaran yang hanya memiliki beberapa tetesan energi cair berwarna hijau yang tersisa, dia menghela nafas di dalam hatinya. Ini hanya memperburuk keadaan. Di tengah pusaran, cahaya kecil bergoyang sedikit. Dalam cahaya itu menyembunyikan kartu truf terbesar Xiao Yan, Green Lotus Core Flame. Namun, Xiao Yan saat ini tidak berani menarik diri dan menyebarkan gumpalan api hijau. Saat ini, jalur Qi di tubuhnya sudah mencapai titik kritis. Dia tidak meragukan bahwa jika ada orang yang memukul tubuhnya dengan keras, dia akan benar-benar tamat. Dengan perasaan berat, Xiao Yan menarik pikirannya dari tubuhnya dan perlahan membuka matanya. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiao Yan menatap kosong ke langit-langit untuk beberapa saat sebelum jantungnya tiba-tiba bergetar sedikit. Sejak dia bangun sampai sekarang, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Sekarang, dia akhirnya ingat. Sebenarnya tidak ada aktivitas dari Yao Lao. Mengingat masalah ini, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sangat jelek. Jantungnya buru-buru berteriak, "Guru! Guru!" Teriakan itu bertahan selama beberapa menit tetapi dia tidak menerima tanggapan sedikit pun. Seolah-olah suaranya adalah batu yang tenggelam di lautan luas. Hati Xiao Yan mulai tenggelam lebih jauh karena waktu yang dibutuhkan Yao Lao untuk merespons diperpanjang. Apa terjadi sesuatu? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Dia tiba-tiba merasa mulutnya benar-benar kering. Perasaan panik diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Jenis kepanikan ini mirip dengan kepanikan yang tercipta ketika si jenius saat itu berubah menjadi makhluk yang tidak berguna dalam semalam. Sejak dia dan Yao Lao berkenalan satu sama lain, hati Xiao Yan akan terasa mantap dan pasti selama yang pertama masih ada. Ini karena terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan jelas bahwa selama Yao Lao ada, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dia benar-benar mati. Namun, saat ini tiba-tiba tidak ada kabar tentang Yao Lao. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang selalu mengandalkannya benar-benar merasakan kepanikan, yang sulit dia sembunyikan. Xiao Yan menggigit bibirnya dengan erat saat dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mengangkat telapak tangannya. Ketika dia melihat cincin tua berwarna hitam yang sangat aman di jarinya, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan kepanikan di dalam hatinya dan sekali lagi menutup matanya.
kekuatan spiritual terjerat bersama di depan tubuhnya untuk membentuk seutas benang. Setelah itu, menyentuh cincin berwarna hitam. Ketika kekuatan spiritualnya baru saja menyentuh cincin berwarna hitam, kekuatan isap yang sangat besar meletus dari dalamnya. Pada saat itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertahan melawannya dan itu menyedotnya ke dalam cincin berwarna hitam. Perasaan dari kekuatan spiritualnya pada awalnya sangat gelap. Dengan cepat mengikuti ini, itu muncul di dalam sampul lingkaran yang dipenuhi dengan cahaya putih. Di dalam sampulnya, sosok buram Yao Lao ditangguhkan di udara, tersenyum saat dia menatap gumpalan kekuatan spiritual Xiao Yan yang lemah ini. Anak kecil, kamu akhirnya bangun. Yao Lao melayang mendekati Xiao Yan saat dia berkata sambil tersenyum. Guru, kamu baik-baik saja. Melihat sosok Yao Lao, beban berat di hati Xiao Yan mereda. Namun, meski hatinya menjadi sedikit lebih ringan, Xiao Yan tidak bodoh. Dulu, ketika Yao Lao berbicara dengannya, dia bisa langsung berbicara di dalam hatinya. Saat ini, di sisi lain, dia perlu memasukkan cincin berwarna hitam untuk berbicara. Dari sini, dia dapat mengetahui bahwa situasi Yao Lao tidak akan terlalu baik. Aku akan memberitahumu kabar baik dan kabar buruk. Yao Lao tersenyum. Telapak tangannya menepuk sosok manusia ilusi yang Xiao yang telah gunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan. Dengan senyum senang, Yao Lao berkata, kabar baiknya adalah aku sangat mengagumimu. Angry Buddha Lotus Flame yang Anda ciptakan memiliki kekuatan penghancur yang bahkan membuat saya takjub. Di masa depan, jika Anda dapat membuatnya dengan sempurna, saya pikir Anda seharusnya tidak memiliki lawan sekelas seperti Anda yang bisa mengalahkan Anda. Wajah Xiao yang tidak memiliki kegembiraan. Angry Buddha Lotus Flame memang memiliki kekuatan yang besar tetapi harga penggunaannya sama-sama menakutkan dan sulit untuk diterima. Kabar buruknya, mungkin kamu sudah menemukan bagian dalam tubuhmu yang rusak sampai benar-benar berantakan? Yao Lao tersenyum dan bertanya. Ya, ini sangat serius. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Pada dasarnya, ini akan hancur berantakan. Haha, cederanya mungkin serius, tapi selama kamu sembuh dengan benar, itu akan berangsur pulih. Saya telah memperbaiki program penyembuhan. Nanti, saya akan menyampaikannya kepada Anda. Selama Anda melakukan sesuai dengan apa yang saya katakan, Anda akan kembali ke kondisi puncak Anda. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Bagaimana denganmu, guru? Xiao Yan yang sensitif mendengar nada-nada Yao Lao yang sedikit tidak selaras dan dia buru-buru bertanya. Saya? Ini mungkin kabar buruk terbesar. Meskipun Anda telah berhasil menciptakan pesta ledakan yang bisa disebut sempurna, itu telah mengekstraksi hampir 70% dari kekuatan spiritual saya. Menambahkan ini pada kebutuhan untuk melindungi Anda dalam gelombang api terakhir, kekuatan spiritual saya hampir habis sepenuhnya. Yao Lao tersenyum pahit dan menjawab. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Sosok manusia ilusi yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan spiritualnya tiba-tiba berfluktuasi. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan spiritual saya benar-benar habis, itu tidak berarti bahwa itu tidak dapat dipulihkan. Saya hanya perlu tertidur lelap untuk jangka waktu seperti yang saya lakukan di masa lalu. Yao Lao dengan lembut melihat ke arah Xiao Yan yang menggigit bibirnya dengan erat dan berkata sambil tersenyum, selama periode waktu di masa depan, guru mungkin tidak lagi dapat terus melindungimu. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mengamati Yao Lao yang tersenyum damai, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih merah. Dia memegang tinjunya dengan erat dan berkata dengan suara serak lembut, "Maaf, guru." Xiao Yan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia tidak begitu bertekad untuk memiliki caranya sendiri dan menggabungkan api surgawi, kekuatan spiritual Yao Lao pasti tidak akan sepenuhnya diserap.
Dia juga tidak perlu tertidur sekarang untuk memulihkan kekuatannya. Haha, kamu tidak perlu merasa menyesal. Saya hanya akan tertidur untuk jangka waktu tertentu dan tidak sepenuhnya hilang. Saya sangat puas dengan Angry Buddha Lotus Flame yang telah Anda buat. Murid saya memang berbeda dari orang biasa. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Baiklah, kekuatan spiritual yang tersisa akan segera dikonsumsi. Kamu harus pergi. Mengenai masalah King Lin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lumen itu tidak akan memperlakukannya seperti klan Mo. Anda dapat yakin. Tubuh Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih kabur saat dia melambai pada Xiao Yan dan berkata, "Guru, hati-hati!" Lutut Xiao Yan perlahan berlutut di ruang kosong. Matanya merah saat kepalanya menghadap Yao Lao dan jatuh dengan keras. Tindakan berlutut dan menundukkan kepala ke tanah adalah bentuk penghormatan tertinggi yang dapat diberikan seseorang. Yao Lao senang saat dia memandang Xiao Yan, yang telah mengalami pergantian peristiwa ini dan benar-benar terbebas dari kelembutan diri masa muda yang dia alami di masa lalu. Dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tubuh ilusi miliknya akhirnya dan secara bertahap menghilang dari lingkaran cahaya. Teman kecil, aku berharap ketika aku akhirnya bangun, aku akan bisa melihat seorang murid yang telah sepenuhnya menjadi orang yang kuat. Saya telah menyimpan beberapa Bone Chilling Flame di atas ring. Selama krisis, Anda bisa menggunakannya. Selain itu, sejak saya mengenal Anda sampai sekarang, saya sangat puas dengan Anda. Tawa samar yang mengandung beberapa harapan perlahan terdengar di dalam lingkaran cahaya dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menatap lingkaran cahaya kosong dan mendesah dengan sedih. Mulai sekarang, dia harus menghadapi seluruh kata ini sendirian. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.